Pembahasan bagian 2, masih seputar Yesus ciptaan Markus. Pembahasan kali ini, tentang 3 tema. Pertama, permusuhan Yesus dan pemimpin Yahudi. Kedua, tentang 12 murid. Ketiga, tentang keluarga Yesus. Permusuhan Yesus dan pemimpin Yahudi. Dibagi ke dalam 5 pembahasan. 1. Pengampunan dosa, cerita konflik pertama. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. 2. Makan malam dengan pemungut cukai dan orang berdosa Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. 3. Berpuasa Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. 4. Memetik gandum Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. 5. Penyembuhan pada hari Sabat orang yang mati. Sebelah tangannya merupakan konflik kelima dan siklus terakhir Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Mirip sinetron di mana ada jin di situ ada Jun. Di mana ada Yesus di situ ada Farisi. Pengampunan dosa konflik pertama. Mengapa Yesus harus lebih mempertimbangkan penting iman mereka yang mengantarkan orang lumpuh daripada orang yang menderita lumpuh? Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Dosa-dosamu diampuni," dan beberapa ahli Taurat menganggap Yesus bersalah menghujat Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, Markus 2,5-7. Tapi, Mesias Yahudi telah melanggar hak prerogatif Allah untuk mengampuni dosa. Schweizer, 62, yang menyimpulkan bahwa pengampunan dosa telah ditambahkan ke cerita asli tentang penyembuhan. Mazmur pasal 32 ayat 5 dan Yesaya pasal 43 ayat 25. Bagi Markus mungkin ini pelanggaran yang berat. Untuk memicu kebencian Farisi dan Saduki. Makan malam pemungut cukai dan orang berdosa. Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Mereka yang sehat tidak membutuhkan dokter, tetapi orang sakit, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Metafora medis sangat umum di zaman kuno, banyak tertulis di antara para filsuf Stoa. Kehadiran ahli Taurat orang Farisi sebagai pengamat makanan adalah salah satunya. Alasan mengapa beberapa sarjana teolog menganggap cerita ini sebagai cerita fiksi. Bagaimana musuh Yesus tahu bahwa dia dan murid-muridnya makan dengan orang berdosa dan pemungut pajak? Apakah musuh Yesus makan bersama-sama dengan dia? Atau apakah mereka melihat melalui jendela? Mengenai fungsinya dalam cerita adalah untuk mengkritik Yesus. Para teolog kontemporer menyatakan bahwa Yesus mensejajarkan dirinya dengan orang buangan, semacam hippie yang mendobrak batasan sosial yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, budak dan orang merdeka, dan lain-lain. Praktek makan dengan orang miskin. Plutarch menceritakan bahwa orang kaya harus makan bersama orang miskin, praktik yang umum dilakukan oleh kaum Stoa dan anggota kultus misteri. Hal berpuasa konflik ketiga. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus mengapa murid-muridnya tidak berpuasa. Orang Yahudi sejati akan berpuasa setidaknya pada hari suci Yahudi yang paling penting, hari perdamaian, serta pada hari-hari khusus tertentu. Yesus menjawab bahwa tamu pernikahan tidak berpuasa sampai mempelai laki-laki diambil dari mereka. Ini adalah pertama kali Yesus mengisyaratkan kematiannya atau memprediksinya di Markus pasal 8 ayat ke-31. Mempelai laki-laki merupakan tambahan gereja kemudian untuk menafsirkan gereja sebagai mempelai perempuan. Tapi yang paling penting dari keseluruhan nas Markus pasal 2 ayat 21 sampai ayat 23. Bentuk deklarasi. Tak seorang pun menambal secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Anggur baru dan kantong tua menyiratkan bahwa Yudaisme akan dibuang, anggur tua, agama dan budaya Yahudi. Dan digantikan dengan yang baru yaitu kekristenan. Lukas dan Matius paham tentang panggilan ini dan memuat ke dalam Injil mereka. Memetik gandum konflik keempat. Farisi muncul dan mengkritik Yesus karena membiarkan murid-murid untuk melakukan apa yang dilarang pada hari Sabat. Dalam pembelaannya, Yesus mensejajarkan dirinya dengan Daud dan mengatakan bahwa Daud pergi ke rumah imam besar dan Abiatar, memberinya roti yang disediakan khusus untuk para imam-imam. 1 Samuel pasal ke-21 ayat 1-6. Pikir Markus, jika imam besar dapat mengesampingkan hukum, mengapa Yesus tidak melakukan hal yang sama? Seberapa baik argumen Yesus?
yang disajikan Markus. Pertama, keadaan Daud dan Yesus tidak sejalan. Daud tidak mencari makanan pada hari Sabat, dan calon raja bertindak dalam keadaan darurat pada masa perang. Murid Yesus mungkin lapar seperti yang akhirnya dikatakan Matius pada pasal 12 ayat 1, tetapi tersirat tidak darurat. Kedua, Abiatar adalah putra dari imam besar Ahimelek, orang yang benar-benar membantu Daud. Matius dan Lukas menghilangkan rujukan bantuan yang diberikan kepada imam besar karena mereka orang Yahudi. Untuk menggantikan peran imam yang membantu Daud, Matius menambahkan argumen tambahan. Kitab suci orang Yahudi Mengizinkan imam-imam menodai, melanggar, hukum Sabat. Dengan melakukan pengorbanan, namun para imam itu tidak bersalah. Matius pasal 12 ayat 5. Kitab suci Yahudi mengizinkan pengorbanan, sunat dan ritus tertentu. Dilakukan pada hari Sabat di bait suci, diberlakukan dengan menyisihkan hukum. Misalnya, jika perlu menyelamatkan nyawa seseorang yang memang memerlukan pertolongan pada hari Sabat. Namun, seorang guru Yahudi pasti mengetahui bahwa melakukan ritual ibadah tidak menodai hari Sabat. Yesus memberitakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Para rabi setuju bahwa Sabat diberikan manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Petik 2. Tapi nas terakhir mengatakan anak manusia adalah Tuan atas hari Sabat. Markus pasal 2 ayat 28. Nas ini merupakan gambaran anti-Yahudi dan non-Yahudi karena Yesus anak manusia, membuat dirinya setara dengan Allah. Pikir Markus dengan melakukan penghujatan kepada Allah, akan membawa Yesus kepada penangkapan Yesus. Matius dan Lukas menghilangkan pepatah Yahudi tentang Sabat diberikan kepada manusia, tetapi mempertahankan pepatah anti-Yahudi itu, Yesus adalah Tuan atas hari Sabat. Plutark menceritakan bahwa Spartan berkata, karena hukum harus memiliki otoritas atas manusia, dan bukan manusia atas hukum, artinya, hukum kuno tidak boleh diubah. M. Smith menunjukkan, penghapusan adat istiadat kuno Romawi akan dihukum mati di bawah hukum Romawi. Boring M. menyatakan bahwa ini satu alasan mengapa Yesus dan Paulus mengalami kesulitan menghapus hukum dan kebiasaan Yahudi kuno. Misalnya permasalah yaitu bersunat dan tidak bersunat. Konflik kelima dan siklus terakhir. Markus pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-6. Penyembuhan pada hari Sabat, yang mati sebelah tangannya. Bagi tradisi Yahudi berbuat baik pada hari Sabat merupakan nilai fundamental Yahudi, dan menyelamatkan nyawa adalah wajib pada hari apapun, Sabat atau tidak. Sudah begitu tradisi Yahudi selama ribuan tahun. Dalam Markus dan Matius, pilihannya bukan antara hidup dan mati, karena pria yang mati sebelah tangannya tidak dalam bahaya kematian. Pilihannya adalah menunggu hingga matahari terbenam saat Sabat berakhir, tetapi Mesias Yahudi, atau Yesus memilih untuk tidak menunggu. Di Markus pasal 3 ayat 6, musuh Yesus akhirnya teridentifikasi sebagai orang Farisi. Mereka meninggalkan sinagoga dan berkonspirasi dengan para Herodian untuk mencari tahu bagaimana cara menghancurkannya. Lihat Matius pasal 12 ayat 14 atau Lukas pasal 6 ayat 11. apa kejahatan atau dosa yang dilakukan oleh Yesus adalah kejahatan serius atau dosa yang tidak dapat diampuni menurut tradisi Yahudi, sehingga kaum imam berkonspirasi dengan para Herodian untuk mencari tahu bagaimana cara menghancurkannya. Dalam bahasa Ibrani, tidak ada kata yang cocok atau secara tepat menggambarkan gagasan kekristenan tentang dosa. Dalam Yudaisme, dosa adalah tindakan yang melanggar hukum atau hukum alternatif, kegagalan untuk mentaati perintah positif. Berdasarkan Ensiklopedia Yudaisme G. Wigoder, artinya suatu tindakan yang melanggar perintah Tuhan, baik tertulis maupun tidak tertulis, lisan, bukan dalam kitab suci Yahudi. Jadi dapat diartikan orang berdosa secara moral, bertanggung jawab kepada Tuhan, baik untuk dosa terhadap manusia dan karena pelanggaran hukum ritual. Ensiklopedia Yudaisme halaman 658. Terdapat hampir 30 kata berbeda di tanah yang berhubungan dengan berbagai macam dosa. Yang paling penting adalah het Ibrani, yang muncul hampir 600 kali dalam kitab suci Yahudi. Arti dasarnya adalah melewatkan. Adalah satu-satunya istilah
yang menggambarkan paling sedikit kategori sikap ofensif dosa. Pelanggaran tanpa disadari dalam hukum ritual. Ensiklopedi Yudaisme, halaman 659. Istilah paling umum ketiga adalah pesa. Biasanya diterjemahkan sebagai pelanggaran, dan lebih mengacu pada pelanggaran serius daripada head atau event. Pesa adalah istilah dosa serius, dan tidak pernah digunakan untuk merujuk secara eksplisit ke dosa ritual. Petik 2. Jika Yesus secara tidak sengaja melanggar hukum Sabat head, tidak akan menjadi pelanggaran serius. Paling-paling kaum imam katakan, persembahkan 2 merpati di bait Allah. Markus pasal 3 ayat 11 sampai ayat 12. Yesus memerintahkan roh jangan memberitahukan siapa dia, dan rupanya roh-roh jahat selalu taat, karena tidak ada satupun. Injil laporkan sebaliknya, yaitu roh jahat membangkang baik para murid, orang-orang yang telah diusir setan, atau saksi menunjukkan reaksi apapun ketika Yesus disebut anak Allah, atau ketika dia mengusir orang, atau membungkam iblis. Tapi kenapa Farisi dan Saduki terlewatkan? Yesus memilih dan menunjuk 12 murid. Yesus telah memerintahkan para murid untuk menyiapkan perahu. Markus pasal 3 ayat 9. Tetapi di Markus pasal 3 ayat 13 kita menemukan bahwa Yesus ada di atas gunung. Perahu telah menghilang dan tidak muncul kembali hingga Markus pasal 4 ayat 1. Ini adalah salah satu dari banyak kesalahan dalam Markus yang menunjukkan bahwa Injilnya telah banyak diedit dan dihilangkan. Matius dan Lukas menghilangkan gagasan perahu. Yesus langsung memanggil 12 murid, dan menunjuk mereka sebagai rasul. Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Beberapa manuskrip Markus menghilangkan petunjuk 12 murid menjadi kabur. Daftar murid di Markus pasal 3 ayat 16 sampai 19 bertentangan dengan 3 daftar murid di Matius pasal 10 ayat 2 sampai 4, Lukas pasal 6 ayat 14 sampai 15, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13. Kita akan mengomentari hanya satu masalah yang berkaitan dengan satu daftar, yaitu mengenai orang Lewi. Dalam Markus daftar nama Matius terdaftar, bukan Lewi, meskipun Lewi dipanggil sebagai murid keempat. Pada Matius Lewi tidak pernah muncul dalam Injilnya. Juga tidak pernah muncul dalam daftar 12 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13. Editornya telah menambahkan nama Matius ke dalam daftar 12 murid. Mengapa 12 berstatus tinggi di awal gereja, seperti yang bisa kita lihat ketika Yesus berkata, ketika anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu yang punya mengikuti saya juga akan duduk di 12 tahta, menilai 12 suku Israel. Schweitzer, dalam tradisi Yahudi sekelompok 12 pemimpin hampir tidak dikenal. Polemik keluarga Yesus. Markus berkata bahwa Yesus adalah seorang guru. Namun satu-satunya ajaran sejauh ini yang disampaikan Yesus adalah khotbahnya tentang kerajaan Allah sudah dekat. Markus pasal 1 ayat 14. Kisah tentang keluarga Yesus dan Bilzebul adalah salah satunya. 8 cerita berlapis dalam Injil Markus. Cerita berlapis terjadi ketika satu cerita dimulai, disela oleh cerita lain, dan kemudian melanjutkan. Markus menyela kebenaran cerita keluarga dengan insiden tentang Bilzebul dan kemudian melanjutkan cerita pertama. Yesus dan murid-muridnya memasuki rumah. Kerumunan datang, sangat mendesak sehingga Yesus dan murid-muridnya tidak bisa makan. Markus 3 ayat 19b sampai ayat 20. Orang-orang mengatakan, Yesus gila. Ibu dan saudara Yesus mendengar hal itu dan percaya bahwa Yesus gila, mencoba menahannya. Markus 3 ayat 21. Kerabat Yesus tidak hanya menolak misi agamanya, tapi di cerita aslinya mereka percaya dia adalah seorang budak Bilzebul atau setan. Ceritanya diubah untuk merehabilitasi ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Sebagaimana kita ketahui, status Yesus telah tumbuh di dalam gereja mula-mula dan bersama dengan keluarga. Gereja tidak lagi ingin melihat keluarga itu digambarkan secara negatif. Misalnya, Yakobus, sang kakak Yesus, adalah kepala gereja Yerusalem. Kisah Para Rasul 15 ayat 13 sampai ayat 19, Galatia 2 ayat 9, ayat 12, dan
Maria sebagai orang yang percaya Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dan dalam Yohanes di mana dia muncul di kaki salib, Yohanes 19 ayat 25 sampai ayat 27. Tetapi dalam Markus mengapa Yesus merendahkan keluarganya sendiri? Para editornya Markus dan Matius melunakkan serangan terhadap keluarga Yesus yang tidak setia. Dengan Yesus mengutip Musa yang mengatakan bahwa seseorang harus menghormati orang tuanya, dan siapapun yang berbicara jahat tentang ayah atau ibu pasti akan binasa. Juga, dalam kisah pemuda kaya, Yesus menuntut agar menghormati ayah dan ibu mereka supaya mewarisi kehidupan kekal. Dalam Injil Lukas tidak ingin menceritakan tentang kesetiaan keluarga Yesus. Materi keluarga sejati adalah terpisah dari cerita Bilzebul. Dalam Injil Matius dan Lukas tidak ada referensi bahwa keluarga menyebut Yesus gila. Kisah keluarga sejati adalah contoh lain dari kisah Yesus tidak berdialog dengan lawannya atau non-dialog. Markus 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Para ahli Taurat dari Yerusalem menuduh Yesus melakukan mukjizat melalui Bilzebul. Ketika Yesus berargumen, bagaimana setan mengusir setan, musuh-musuhnya tidak merespon dan menghilang dari cerita. Semua perdebatan non-dialog seperti ini muncul di keempat Injil. Yesus lalu mencaci lawannya dengan cibiran monolog tidak ada tanggapan selain diam, baik dari orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala. Menjelang akhir Markus pasal 3, Yesus mengajarkan tentang semua dosa dan hujatan bisa diampuni kecuali hujatan melawan Roh Kudus. Dalam Matius dan Lukas menambahkan penghujatan terhadap anak manusia, Yesus dimaafkan, tetapi penghujatan terhadap Roh Kudus tidak dapat dimaafkan. Terlalu cepat momen Roh Kudus turun dalam ketiga Injil. Tapi tidak perlu bingung. Pepatah ini ditambahkan oleh gereja karena setelah Yesus bangkit dan terangkat bahwa keyakinan gereja akan dibimbing oleh Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus berarti menolak otoritas gereja. Injil Yohanes menyadari bahwa setelah kematian Yesus, dia tidak akan lagi hadir untuk memberitakan kebenaran, jadi Yesus menyatakan bahwa Bapa akan mengirimkan Roh Kudus atau Paraklete untuk mengajar para murid dan mengingatkan mereka tentang apa yang Yesus telah ajarkan. Yohanes 14 ayat 26. Demikianlah cerita Yesus ciptaan Markus bagian kedua. Kita akan saksikan cerita yang lebih menarik pada bagian ketiga. Berdoalah supaya imanmu tidak goyah. Like, komen dan subscribe. Terima kasih. Tuhan memberkati.